Shalom sahabat sama, saat ini kita berjumpa lagi dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan saat pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami menikmati kasih setia Tuhan, sehingga kami bisa membuka mata, melihat orang-orang yang kami kasihi, dan menikmati udara segar di pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sirami kami dengan kasih-Mu melalui renungan firman Tuhan saat pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini diberi tema atau judul yaitu Paulus dicintai dan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita melihat sebuah kenyataan kehidupan Saulus atau Paulus di masa lalu, mustahil Paulus bisa dicintai dan dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 dinyatakan bahwa Paulus yang dulunya adalah Saulus itu adalah penganiaya jemaat. Dia suka menyeret jemaat, melemparnya. Bahkan Paulus mengizinkan atau menyetujui tentang pembunuhan Stefanus. Dia suka sekali mendatangi rumah-rumah jemaat dan dia menyeretnya ke penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bisa-bisanya orang seperti Saulus ini dicintai dan dipakai. Gak salah kah judulnya ini? Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa ternyata di dalam Kisah pasal 9 ayat 4, di situ yang pertama kita lihat bahwa Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di Kisah 9 ayat 4 dikatakan bahwa ia rebah di tanah dan terdengar suara bahwa yang mengatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia katakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada perubahan yang sangat besar di hati, pikiran, dan perbuatan yang berbanding terbalik. Nah, ini inti dari perubahan dari Saulus itu ya. Di Kisah 9 ayat 22 dikatakan bahwa ia membingungkan orang Yahudi yang ada di Damsyik karena ia membuktikan Yesus adalah Mesias. Nah, sedangkan dulu dia membunuh orang-orang atau jemaat Tuhan, jemaat pengikut Yesus. Nah, sekarang tiba-tiba berbalik. Jadi orang-orang pada bingung. Tiba-tiba dia membuktikan Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Nah, orang-orang pada bingung ini. Wah, makan apa ini ya Saulus ini? Kok tiba-tiba berubah atau mimpi apa dia? Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi merupakan hal terpenting sehingga merubah hidup Saulus menjadi Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Hal ini terlihat seperti sangat sederhana, tetapi sangat penting bagi kita. Berjumpa dengan Tuhan seperti Saulus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjumpa dengan pribadi Tuhan? Sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Walaupun tidak tatap muka seperti itu ya. Tetapi perjumpaan dengan Yesus. Sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan, inilah aku, jadilah sesuai kehendak-Mu. Seperti Saulus itu. Waduh, dari orang yang sangat jahat, pembunuh, tiba-tiba berbalik mengasihi umat Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, sudahkah kita seperti Paulus berjumpa pribadi dengan Tuhan? Berapa tahun kita melayani? Berapa tahun kita mengiring Tuhan? Jangan sampai
kita belum pernah sebenarnya berjumpa dengan pribadi Tuhan. Sudahkah kita mengalami Yesus dalam hidup kita, sehingga Dia mampu mengubah seluruh aspek hidup kita, tutur kata, sikap, pikiran, dan perbuatan kita, seperti Tuhan menjumpai Paulus, yang akhirnya dia berubah secara total. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman ini, kita aplikasikan dalam hidup kita. Apakah memang Tuhan sudah menjumpai kita dan kita sudah pernah berjumpa dengan Dia, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan perjumpaan dengan Tuhan seperti Engkau menjumpai Paulus. Kami ingin Engkau menjumpai kami dalam keberdosaan kami, keberadaan kami saat ini. Mari Tuhan, gandeng tangan kami sehingga kami memiliki sesuatu perubahan dalam tutur kata, tingkah laku, sikap, dan perilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.